Kios dibongkar, janji diberi uang tunggu, tapi tiba-tiba ada yang provokasi demo. Beberapa waktu lalu, KDM dan Bupati Subang turun langsung membongkar kios-kios liar di sepanjang Jalan Cagak hingga Tambakan. Ini bukan tanpa alasan, langkah ini adalah bagian dari penataan kawasan menuju destinasi wisata Subang. Dan seperti biasa, KDM yang dikenal sebagai pemimpin yang memanusiakan manusia, tak lupa memberikan solusi. Ia menjanjikan kompensasi uang tunggu selama 2 bulan kepada para pedagang terdampak, hingga kios-kios baru selesai dibangun dan ditata. Namun, belum sempat janji itu direalisasikan, muncul gelombang unjuk rasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bupati Subang langsung angkat bicara. Ia menyebut ada oknum dari Ormas dan LSM yang diduga memprovokasi dan mempolitisasi keadaan. Bahkan, koordinator aksi bukan berasal dari pedagang setempat. Ada yang sengaja mau adu domba warga dengan pemerintah. Kang Ray pun mengimbau para pedagang agar tidak terpancing provokasi. Subang, khususnya para pedagang yang ada di Jalan Cagak, yang saya mendengar hari ini katanya sedang ada yang mau unjuk rasa ke kantor Pak Gubernur. Saya sangat menyayangkan ya, dan ingin mencoba memberikan pandangan bahwa begini, saya berharap para pedagang ini jangan mau terprovokasi, mau dihasut, mau diadu dombakan dengan pemerintah daerah oleh oknum-oknum tertentu, mau dipolitisasi. Kenapa saya bilang mau dipolitisasi? Karena bisa kita lihat dari izin yang mereka sampaikan ingin mendemo, itu koordinatornya sama sekali orang-orangnya tidak ada yang pedagang di situ. Bahkan tidak ada juga orang yang mungkin itu koordinatornya tidak tahu juga permasalahan intinya seperti apa. Karena yang saya lihat, kita bisa sama-sama lihat koordinatornya ini ya bukan dari pedagang situ asli, ada yang oknum Ormas, oknum LSM. Ya, kita bisa sama-sama menilai itulah. Sehingga saya berharap para pedagang tidak terprovokasi. Karena pada prinsipnya silakan para pedagang tanya kepada daerah lain. Ada tidak daerah lain yang melakukan penggusuran, dagangan pedagangnya diborong oleh pemerintah. Walaupun pemerintah nggak ngambil barangnya, itu dibagikan lagi ke masyarakat. Uang tunggunya akan diberikan selama 2 bulan, lalu akan ditata lagi, ditempatkan di tempat yang layak dan untuk menjadi daya tarik peningkatan ekonomi. Ada nggak coba cari daerah lain yang sebegitu mengurusnya tentang penggusuran? Saya rasa tidak semua daerah mau melakukan itu. Hanya Kabupaten Subang. Jadi kalau kita masih disebut pemerintah daerah, kabupaten, provinsi ini tidak sayang ke rakyatnya, terus kita harus seperti apa? Ia tegaskan bahwa kompensasi sedang diupayakan melalui dana CSR dari Bank BJB agar tidak membebani kas daerah. Kami bersama Pak Gubernur KDM akan urus dan beri hak pedagang yang mau diatur. Karena pada prinsipnya, saya dan Pak Gubernur akan mengurus dan menyayangi dan menempatkan dan memberikan hak-haknya itu kepada masyarakat yang diurus. Jadi kalau pedagangnya tidak mau diurus, tidak mau ditata, tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya silakan. Nanti uang ganti rugi, penempatan lagi nanti silakan mintanya ke koordinator-koordinator yang mau mengajak teman-teman pergi ke gedung sate hari ini. Karena jujur, sebetulnya pemerintah daerah itu tidak ada kewajiban untuk memborong dagangannya, untuk memberikan uang tunggunya, untuk menempatkannya. Karena dagang sendiri itu kan berdiri di tanah yang tidak seharusnya. Itu salah. Tapi bayangkan, hal yang salah pun kita mencoba mencari kebaikan di dalamnya dengan mengganti dagangannya, memberikan uang duduknya selama 2 bulan, menempatkannya lagi nanti di tempat yang layak. Jadi kalau kita disebut kita tidak sayang masyarakat, harus seperti apa lagi kita melakukan hal-hal seperti itu? Saya hanya meminta masyarakat sabar. Karena ini kan uang bukan uang kecil, teman-teman harus tahu ada 400 yang kemarin masuk datanya ke saya. Kan kemarin sendiri kan banyak yang ngomong uangnya dari mana? Awas ada indikasi korupsi, justru karena kita. Jadi kita bingung, kita ngasih cepat dimarahin, kita ngasih sesuai prosedur pun hari ini, kita diomongin, jadi bingung gitu kitanya. Karena kita ini semuanya harus sesuai prosedur, dan ini kita tidak pakai APBD, kita mencari dana ke CSR BJB, berkolaborasi, agar mau untuk membangun ini, dan ini kan ada tahapannya, kita harus verifikasi, kita dicek dulu, kan nggak bisa sekaligus langsung ini, justru kalau tiba-tiba saya uang segitu besar langsung saya berikan harus tanda tanya.